Bayangkan, sebuah malam yang kelam. Hujan deras membasahi kediaman mewah keluarga Halim. Di dalam rumah yang megah itu, seorang kakek tua bernama Tommy sedang terbaring lemah. Napasnya terengah-engah. Seluruh keluarga berkumpul di sekelilingnya sang cucu perempuan yang cantik. Ibunya yang gelisah, semua tampak cemas. Mereka terus memohon agar kakek mau kembali ke rumah sakit, tapi sang kakek dengan keras kepala menolak. Ia bersikeras menunggu seseorang. Seseorang yang sangat penting. Dan di tengah badai itu, sosok yang ditunggu akhirnya tiba. Seorang pemuda berpakaian sederhana, basah kuyup oleh hujan. Berjalan dengan tenang, memasuki kediaman itu. Namanya Ezra. Keluarga Halim bingung. Siapa pria ini? Mengapa kakek menunggunya? Dengan begitu gigih, sang kakek kemudian meminta semua orang keluar, membiarkan mereka berdua berbicara empat mata. Ternyata, Ezra bukanlah manusia biasa. Ia adalah sosok yang telah hidup selama ribuan tahun, seorang makhluk abadi yang telah menyaksikan peradaban lahir dan runtuh. Dan kakek Tommy, ia dulunya adalah murid Ezra. Puluhan tahun yang lalu, kini, di penghujung hidupnya, sang murid meminta satu permintaan terakhir kepada gurunya yang abadi itu. Dengan suara yang hampir berbisik, sang kakek memohon, "Lindungi keluargaku selama 3 tahun setelah aku pergi." Ezra terdiam. Ia sebenarnya enggan terikat dengan urusan duniawi yang rumit dan penuh drama. Tapi melihat mata muridnya yang penuh harap, akhirnya ia mengangguk. "Baik," katanya, 3 tahun, tidak lebih, tidak kurang. Setelah itu, aku pergi dan tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Halim. Tapi sang kakek punya rencana yang lebih dalam. Ia tahu, satu-satunya cara untuk benar-benar mengikat Ezra adalah dengan membuat ikatan keluarga. Maka dengan sisa tenaga terakhirnya, ia memanggil seluruh keluarga kembali. Dan di hadapan mereka semua, ia membuat pengumuman yang mengejutkan. Sambil menunjuk Ezra, ia berkata kepada sang cucu, "Dea, ini Ezra. Mulai sekarang, dia adalah suamimu." Bayangkan kejutannya, seorang cucu yang dipaksa menikah dengan pria asing yang bahkan tidak pernah ia kenal. Keluarga yang merasa terhina karena sang patriark mewariskan cucu kesayangan kepada pria miskin yang tidak jelas asal-usulnya. Dan begitulah, setelah kematian sang kakek, dimulailah kehidupan 3 tahun yang penuh cobaan. Ezra pindah ke kediaman keluarga Halim sebagai suami resmi sang cucu. Tapi perlakuan yang ia terima jauh dari kata hangat. Karena ia menyembunyikan identitas dan kekuatan sejatinya, keluarga itu hanya melihatnya sebagai parasit. Seorang pria miskin yang beruntung bisa menumpang hidup di rumah mewah mereka. Sang istri yang merasa terpaksa menikah dengan pria yang tidak ia cintai, memperlakukannya dengan sangat dingin. Tatapannya tajam, kata-katanya menusuk. Hari demi hari, Ezra hidup dalam cemoohan dan hinaan. Ia diperlakukan tidak lebih baik dari seorang pembantu. Disuruh sana-sini, disalahkan atas hal-hal kecil yang bahkan bukan kesalahannya. Dipermalukan di depan tamu, dianggap sebagai aib bagi keluarga yang terpandang itu. Bayangkan, seorang makhluk yang memiliki kekuatan setara dewa, yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap mata, harus menahan semua itu dalam diam. Tapi, ia tetap sabar. Setiap kali dihina, ia hanya tersenyum pahit. Setiap kali direndahkan, ia hanya menunduk. Karena ia tahu, ini semua demi janji yang ia ucapkan kepada muridnya yang telah tiada. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, secara dayam-dayum, ia melindungi keluarga itu. Ketika perusahaan mereka menghadapi krisis besar, tanpa mereka sadari, ia yang menyelamatkannya. Ketika ada bahaya mengancam, ia yang menghalau. Ketika mereka hampir bangkrut, ia yang memastikan mereka tetap makmur. Namun semua perbuatan baiknya tidak pernah terlihat, tidak pernah dihargai. Keluarga Halim terlalu dibutakan oleh kesombongan mereka, terlalu sibuk memandang rendah Ezra, hingga mereka tidak pernah tahu siapa sebenarnya pria yang tidur di kamar sempit di ujung rumah itu. 3 tahun berlalu, seperti siksaan yang panjang. Setiap hari terasa seperti cobaan baru. Tapi Ezra, dengan kesabaran yang ia asah selama ribuan tahun,
tetap bertahan. Ia tidak pernah marah, tidak pernah membalas. Ia hanya menunggu, menghitung hari, menanti saat janjinya terpenuhi. Dan akhirnya, hari itu tiba. Tepat 3 tahun, tidak lebih, tidak kurang, seperti yang ia janjikan. Pada pagi itu, Ezra bangun lebih awal dari biasanya. Ia merapikan barang-barang Nia yang sedikit. Tidak ada barang berharga, hanya pakaian sederhana dan beberapa buku. Lalu tanpa sepatah kata, tanpa pamit, tanpa drama, ia pergi. Meninggalkan rumah besar itu seperti angin yang berlalu. Keluarga Halim bahkan tidak menyadari kepergiannya di pagi itu. Mereka baru sadar beberapa jam kemudian ketika mencarinya untuk menyuruh melakukan pekerjaan rumah. Dan ketika mereka menyadari Ezra telah pergi, reaksi awalnya lega, senang. Akhirnya pria mengganggu itu pergi dari hidup mereka. Tapi kemudian, sedikit demi sedikit, kebenaran mulai terungkap. Perusahaan yang tiba-tiba menghadapi krisis besar. Musuh-musuh bisnis yang tiba-tiba berani menyerang. Masalah demi masalah yang muncul, seperti banjir yang tidak terbendung. Baru saat itulah mereka mulai bertanya-tanya. Baru saat itulah mereka mulai menyelidiki. Dan ketika kebenaran itu terungkap siapa sebenarnya Ezra, apa yang telah ia lakukan selama 3 tahun, kekuatan apa yang ia sembunyikan, penyesalan itu datang menghantam seperti badai. Sang istri yang dulu memandangnya dengan tatapan dingin, kini menangis menyesal. Keluarga yang dulu menganggapnya sampah, kini menyadari mereka telah membuang permata. Mereka mencoba mencarinya, tapi Ezra sudah hilang tanpa jejak. Tidak ada nomor telepon, tidak ada alamat, seolah ia tidak pernah ada. Dan di suatu tempat yang jauh, Ezra berjalan sendiri. Menatap langit dengan senyum tipis, tidak ada penyesalan di hatinya. Ia telah menepati janjinya, 3 tahun, seperti yang ia ucapkan. Dan kini, ia bebas kembali menjalani kehidupan abadinya, membawa kenangan pahit, namun juga kepuasan telah menjaga kehormatan seorang murid yang ia hormati. Begitulah kisah seorang suami untuk 3 tahun. Kisah tentang janji yang ditepati, kesabaran yang diuji, dan penyesalan yang datang terlambat.